Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, menurut data yang dihimpun dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga secara global ya pemirsa ya, angka kejadian kanker prostat pada pria ini menempati urutan kedua kanker setelah kanker paru-paru. Nah, ini jumlahnya kurang lebih di angka 13,5%. Wah, sangat tinggi sekali ya pemirsa ya. Dan ini kalau tidak dilakukan pencegahan sedari dini nih tahun 2030 jumlahnya bisa berkali-kali lipat seperti itu. Makanya penting bagi kita untuk mendeteksi dini kanker prostat. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu deteksi dini kanker prostat. Nah, kalau ngomongin tentang pria ini kan pria itu identik dengan sosok yang kuat, bugar, sehat, fit. Nah, sebenarnya apa saja sih yang bisa kita lakukan supaya tubuh kita sebagai seorang pria tetap sehat, fit, dan juga bugar? Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Buat variasi rutinitas kebugaran. Nah, kalau kita ngomong tentang bugar, memang salah satu hal yang bisa mendukung adalah apa? Ya, betul. Berolahraga alias aktivitas fisik. Coba deh Anda melakukan olahraga rutin harian gitu ya. Kan ada standarnya itu kalau tidak salah 150 menit per minggu ya. Jadi Anda bisa bagi-bagi itu gitu ya untuk kemudian Anda bisa berolahraga. Nah, kalau bisa ini dibuat variasi juga nih pemirsa. Semisal hari ini olahraga ini, hari besok olahraga apa, atau minggu ini olahraga ini, minggu besok apa, atau bulan ini apa, bulan depan apa. Anda bisa variasikan seperti itu untuk membuat tubuh Anda jauh lebih bugar. Untuk para bapak-bapak, dedi-dedi di rumah, ya mendekati usia yang masuk ke ya degeneratif gitu ya, Anda coba deh berolahraga ya. Oke, kita lanjut pada yang kedua pemirsa. Memperhatikan metode masak. Nah, ini menjadi sangat penting juga. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita ngomongin tentang masak. Anda mau makanan yang direbus, dikukus, ditumis, digoreng, dipanggang, itu kembali lagi ke Anda. Tapi kalau kita ngomongin tentang sesuatu yang mengarah ke hidup yang jauh lebih sehat, tentu Anda bisa memilih metode memasak apa yang harus Anda pilih. Apakah menggoreng atau gorengan? Tentu tidak jawabannya ya, nanti akan kita bahas juga. Oke, kita lanjut poin yang ketiga pemirsa. Meningkatkan latihan kekuatan. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya, angkat beban, latihan kekuatan gitu ya. Ini menjadi hal yang baik untuk menjaga kebugaran seorang pria. Salah satunya mungkin kalau kita sering dengar kalistenik gitu ya. Nah, ini juga menjadi sangat penting untuk menahan beban tubuh kita sendiri. Latihan angkat beban gitu ya. Ini menjadi sangat penting untuk membuat ya kesehatan kebugaran kita baik di persendian, tulang dan segala macamnya ini jauh lebih baik seperti itu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Selalu ingat latihan kardio, lari, berenang, sepedaan, jogging. Ini menjadi beberapa hal atau aktivitas fisik olahraga yang bisa Anda lakukan untuk latihan kardio. Jadi ini sebenarnya latihan-latihan olahraga yang simpel yang bisa Anda lakukan, nggak harus keluar modal banyak gitu ya, tapi bisa membuat Anda jauh lebih bugar. Untuk para bapak-bapak, ayo jangan malas, jangan jadi kaum rebahan, kita olahraga bareng supaya tetap sehat dan bugar ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir nih pemirsa. Membuat variasi menu diet. Nah, tadi kan kalau di poin-poin berikutnya sebelumnya ya, itu kan dari metode memasaknya. Entah itu dikukus, direbus, ditumis, digoreng atau dipanggang. Nah, penting juga selain cara memasaknya adalah apa yang dimakan, apa yang menjadi intake-nya, apa yang menjadi asupannya. Jadi kita bisa memilah-milah nih, kira-kira ini mana yang gizi yang kita butuhkan, protein, vitamin, dan lain sebagainya, dan mana-mana yang nggak diperlukan. Jadi memang penting, meskipun lezat, tapi kalau nggak sehat, ya percuma juga ya. Oke, itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat para pria sehat dan bugar, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya gimana nih cara-cara yang bisa kita lakukan, entah itu olahraga, menu diet, dan lain sebagainya yang membuat kita, para pria, para pria ini tetap sehat dan bugar. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Doni Kurniawan SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Selamat pagi Dr. Doni, apa kabar? Selamat pagi, baik-baik.
luar biasa. Baik ya dok ya, semoga sehat terus gitu ya, dan kita selalu bahagia, sehat, dan pandemi segera usai. Itu harapan kita semuanya, amin. Amin. Oke dokter Doni, hari ini kita akan membahas, ini untuk bapak-bapak nih, untuk para gentleman supaya tetap sehat dan bugar. Kita akan membahas apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap fit gitu ya. Yang pertama adalah membuat variasi rutinitas kebugaran. Nah ini dimaksud dengan rutinitas dan juga ada variasinya untuk kebugaran, gimana ini maksudnya dok? Jadi kebanyakan kan kalau dulu itu orang tahu kebugaran itu lebih kepada stamina, dia mampu lari dan segala macam. Nah di American College of Sports Medicine itu kebugaran itu ada 5 nih ternyata. Ada kebugaran jantung paru, kekuatan otot dan tulang, flexibility, body komposisi, dan neuromotor. Nah jadi kebugaran itu memang harus bervariasi Mas. Jadi nggak bisa kita cuma pengennya lari-lari aja gitu. Nah kalau lari harus ada latihan kekuatannya juga, harus ada latihan fleksibilitasnya juga. And harus diingat, semakin kita usia makin bertambah, kita harus apa ya istilahnya, come clean. Jadi artinya gini, kita harus tahu bener nih kita berdirinya di mana, kondisi kesehatan kita seperti apa, body komposisi kita seperti apa, otot kita cukup nggak sih untuk menopang berat badan kita, atau kadar lemak kita terlalu berlebihan nggak sih sebenarnya. Nah, we need to come clean lah. Artinya lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang dibutuhin. Jadi sebelum melakukan aktivitas yang lebih keras lagi nanti misalkan, ya cari tahu dulu gitu maksudnya kita ini punya penyakit apa. Apalagi kita semakin berusia kan kita harus semakin lebih waspada. Nah itu dia, we need to come clean ya. Ya harus harus sadar diri banget gitu ya dengan kondisi kesehatan kita. Nah ini menjadi sangat penting ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua, memperhatikan metode memasak. Indonesia kalau nggak makan goreng-gorengan nggak afdol rasanya ya. Jadi hidup itu terasa hambar-hampa, tiada nyawanya gitu ya kalau nggak makan gorengan. Nah metode memasak ternyata juga ada erat kaitannya dok dengan kondisi kesehatan kebugaran kita nih, gimana? Ya pastinya lah ya, kalau kita bicara tentang kalau teman-teman yang sudah biasa menghitung kalori pasti sadar banget. Ketika ayam digoreng tanpa tepung dengan digoreng ala-ala dengan tepung kan beda banget tuh kalorinya. Bagaimana si tepung itu menyerap si lemak dan minyaknya itu ketika dia digoreng. Nah itu menjadi isu gede dan kita banyak ketipu nih di goreng-gorengan itu. Enak sih makannya sedikit tapi tiba-tiba udah 300 kalori aja cuma dari sebuah gorengan doang gitu. Apalagi kerupuk. Siapa yang nggak ketipu dengan kerupuk gitu? Aduh dok. Jadi ya pada dasarnya bumbu kacang kadang-kadang kita gado-gado apa sih sehat gitu ya, tapi bumbu kacangnya kacau loh. Oh gitu dok. Kan kita itu kayak Indonesian salad gitu ya, tapi ternyata di balik Indonesian salad yang katanya penuh dengan sayuran itu ada bumbu kacang di situ. Gimana tuh? Betul, dan high kalori lagi. Nah, aduh, itulah terjebaknya kita. Jadi bingung nih dok mau makan apa nih jadi. Berarti memang sangat penting ya untuk mengetahui metode memasaknya seperti apa, meskipun dengan embel-embel aku makan gado-gado kok, tunggu dulu bumbu kacangnya gimana tuh gitu ya. Wah, tetap harus banyak diawasi. Oke, selanjutnya dok, meningkatkan latihan kekuatan. Nah, latihan kekuatan beban ini dampaknya gimana nih dok? Kita nih di akhir-akhir tahun ini dengan habis pandemi ya ada muncul suatu istilah, sebenarnya istilah lama, yaitu sarkopenia. Sarkopenia itu ternyata orang sudah mulai aware ketika kita makin usia makin bertambah, otot kita tuh semakin kecil dan akhirnya dampaknya di usia kehidupan berikutnya tuh kayak imbalance lah, resiko jatuh lah dan segala macamnya. Nah kita sudah mulai aware dengan yang namanya sarkopenia ini dan latihan kekuatan ini menjadi kunci. Tetapi untuk mendapatkan latihan kekuatan itu ya Mas, kita harus juga punya beberapa syarat. Satu, kita harus tahu tekniknya. Kedua, kita harus tahu yang namanya progressive overload. Artinya kalau kita cuma ngelakuin bench press 10 kilo sepanjang tahun hidup kita gitu ya nggak akan bertambah juga gitu. Kita harus meningkatkan beban secara gradual, perhatiin tekniknya, perhatiin pernafasannya, dan perhatikan nutrisinya. Jadi otot itu juga tumbuh kan butuh nutrisi. Nah itu yang menjadi faktor yang kita mau melawan sarkopenia ini. Jangan sampai semakin kita tua, otot itu kan use it or you lose it. Jadi artinya kalau kita nggak pakai, makin lama ya makin hilang gitu. Terus kita di usia 60 udah rentak, gendong cucu udah nggak bisa.
Lagi kekuatan itu penting kok. Wah, oke, you use it or you lose it gitu ya. Itu bagus banget ya. Jadi memang penting bagi kita untuk tetap aktif bergerak ya, supaya di usia 60 masih bisa gendong cucu ya, apalagi kalau cucunya banyak ganti-gantian. Aduh ya. Oke, Dok. Selanjutnya adalah terkait dengan latihan kardio. Nah, gimana, Dok, dengan latihan kardio? Kalau kardio sih udah nggak diragukan lah ya. Artinya kita memang harus melatih jantung kita, meningkatkan sirkulasi dan segala macam. Tapi begini, ada orang-orang kayak contoh kayak saya lah. Saya tuh tipe orang yang tidak suka kardio. Artinya gini, 5 menit di treadmill aja saya udah bosen gitu. Tapi saya ngakalinnya caranya begini. Saya tetap latihan kekuatan, tetapi ketika saya mencoba untuk latihan kardio, saya lebih memilih olahraga permainan. Misalkan saya coba bermain basket dengan teman-teman, walaupun bukan di pro, tapi artinya pergerakan saya tuh akan lebih smooth lah di sana, lebih nyaman dan saya lebih menikmati gitu. Atau saya melakukan exercise kayak Tabata exercise yang lebih kepada circuit training dan segala macam. Artinya gini, kalau secara benefit kardio itu nggak diragukan lah. Tetapi bagaimana kita mencari variasi untuk kardio ini, kita harus kreatif. Oke. Berarti sebenarnya bagi mereka-mereka yang kurang begitu in dengan latihan kardio, bisa mengakalinya dengan hal-hal yang lain gitu ya, Dok ya, atau dengan metode-metode yang lain? Olahraga permainan. Oh, oke. Olahraga permainan mungkin seperti basket yang tadi Dokter sebut, dan beberapa yang lain. Betul sekali. Mungkin ada contohnya, Dok, selain basket? Sepak bola, main volley, banyak kok. Main sepeda kalau nggak suka dengan lari. Oke, tapi pastikan kalau main sepak bola ada temennya ya, Dok. Nanti dari gawang satu ke gawang yang ujung, giring sendiri, gol sendiri, happy sendiri, ya nggak apa-apa lah ya. Bisa meningkatkan hormon endorfin juga, kebahagiaan. Oke, Dok. Yang terakhir, Dok. Nah, ini juga tadi ada hubungan dengan metode memasak. Kita juga ngomongin kalau ingin sehat, ingin fit, ingin bugar kan betul olahraga, betul ada variasinya. Tapi juga kan salah satu yang harus menjadi perhatian kita adalah intake-nya kan, asupannya ini seperti apa. Seberapa penting sih, Dok, sebenarnya di luar sana tuh aku juga sering baca nih, Dokter Doni, mana sih yang lebih penting? Olahraga lebih penting porsinya daripada makan, menu diet lebih penting daripada olahraga. Nah, ini tolong diluruskan, Dok, maksudnya yang mana lebih penting atau dua-duanya penting gitu. Karena ada yang orang bilang, oh menu diet itu lebih penting loh daripada olahraga lebih penting loh daripada menu diet. Nah, ini kadang-kadang ada yang pro dan kontra tuh, Dok. Gimana tuh? Oke, kalau saya mau meluruskannya seperti ini. Kalau kita bicara bugar, yang tadi saya bicara di awal adalah body komposisi. Body komposisi itu isinya tuh ada persentase lemak, terus ada massa otot dan segala macam. Nah, ketika kita bicara tentang penurunan berat badan, kita bicara penurunan berat badan ya. Kita bicara tentang kalori reduction. Jadi defisit kalori yang menjadi intinya. Ketika kita pengen nurunin berat badan, defisit kalori menjadi inti. Tetapi ingat, ketika kita turun berat badan itu kan kita nggak mau dong yang oke, lemaknya turun, berat badannya turun, ternyata ototnya juga turun ya. Akhirnya berkembang kita menjadi ke sarkopenia tadi gitu. Nah, yang kita mau adalah dua-duanya berjalan nih. Berat badannya turun tapi yang hilang tuh lemaknya aja. Dan ototnya tetap kita preserve atau kita nambah gitu loh. Nah, itulah peran di mana olahraga dan diet menjadi sebuah kombinasi yang bagus. Satu, kalorinya defisit dengan yang tanda kutip mengurangi kalori supaya berat badan kita turun, tetapi kita fokus kepada makanan-makanan tertentu atau gizi tertentu dengan jumlah kalorinya yang diatur oleh ahli gizi kalau bisa, dan itu akan mensuplai latihan kita supaya kita bisa lebih perform, otot kita bisa tumbuh lebih bagus. Artinya tuh benar-benar kita lean gitu, massa ototnya naik, kadar lemaknya yang turun. Nah, itu yang kita mau kejar, fat loss, not weight loss. Oke, fat loss ya, bukan weight loss ya. Nah, berarti ini menjadi catatan ya, Dok ya. Kita tidak boleh berdebat gitu ya. Fix no debat lah istilah anak-anak zaman sekarang ya. Fix no debat. Tidak ada yang jauh lebih penting, mana olahraga yang lebih penting dibandingkan intake-nya atau intake-nya lebih penting. Semuanya bersatu padu, harus balance untuk membuat kita tetap fit dan bugar. Karena jangan sampai dari yang obes gitu ya, terus mau menurunkan berat badan, ingin tetap bugar, tiba-tiba hanya ngurangi makan aja tanpa olahraga, yang ada malah apa ya, aku juga sering lihat itu kayak gelambir-gelambir gitu ya, Dok ya, nggak sehat juga, itu harus diatasi ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Dokter Doni sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga ini menjadi catatan penting bagi para kaum gentleman di luar sana supaya tetap sehat dan bugar. Semoga Dokter Doni juga bugar terus dan sehat terus bersama keluarga dan teman-teman di rumah sakit ya, Dok ya. Terima kasih Dokter Doni, selamat pagi. Terima kasih, Mas.
Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, deteksi dini kanker prostat. Ayo Bapak-bapak yang ingin menjaga kesehatan, yang mau mencegah mendeteksi dini kanker prostat, ayo sama-sama duduk manis di depan TV, kita nonton Bincang Sehati pagi hari ini untuk mendengarkan penjelasan ya. Yang jelas seperti apa, deteksi dininya, mencegahnya seperti apa. Nah, bagi Anda yang punya unek-unek pengen tanya-tanya, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Faisal Abdi Matondang SPU, spesialis urologi dari Omni Hospital Pulau Mas. Selamat pagi Dr. Faisal, apa kabar? Gimana Mas Raden, sehat? Sehat ya, semoga Dr. Faisal dan teman-teman di rumah sakit juga sehat selalu ya dok ya, amin, itu harapan kita semuanya. Amin. Oke dok, hari ini kita akan membahas satu hal yang ya mau nggak mau kita sebagai pria, kita sama-sama pria pasti worry ya dok ya. Kalau ngomongin tentang kanker prostat ini satu momok seperti itu. Nah, sebelum kita ngomongin kanker prostat, yang dimaksud dengan prostat itu apa dan letaknya di mana sih dok? Ya. Kalau kita berbicara mengenai kanker prostat, memang kita harus tahu dulu nih prostat itu apa gitu. Jadi memang secara awam belum banyak yang tahu juga kadang prostat itu apa sih. Nah, kebanyakan pasien datang dengan keluhan, dok saya sakitnya sakit prostat gitu. Jadi seolah-olah itu adalah penyakit. Nah, jadi prostat itu merupakan suatu kelenjar, itu merupakan bagian sistem reproduksi dari pria. Jadi yang punya prostat hanya pria ya, jadi tidak ada pada wanita. Jadi kalau untuk posisinya, itu dia posisinya di bawah dari kandung kemih. Kemudian posisinya dia melingkarin kandung kemih, melingkarin saluran kemih bagian bawah. Kemudian untuk fungsinya sendiri dari prostat ini sendiri, dia berfungsi menyuplai cairan sebagai komposisi dari air mani. Jadi kalau sperma dihasilkan di testis atau di buah jakar, nah nanti dia di cairan yang menemanin si sperma yang akan menyuplai nutrisi untuk sperma. Nah itu nanti akan dihasilkan di prostat sampai nanti dikeluarkan dari proses ejakulasi. Seperti itu kurang lebih. Oke, berarti sebenarnya fungsi utama dan yang dilakukan oleh prostat di dalam tubuh kita ini seperti apa sih dok? Fungsi utamanya dia memproduksi cairan, sebagai nutrisi dari sperma yang dihasilkan. Karena sperma setelah diproduksi di testis, dia membutuhkan lingkungan pH yang khusus, kemudian membutuhkan nutrisi untuk agar dapat bertahan hidup sampai nanti mengalami proses pembuahan. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang kankernya sendiri dok, sebenarnya kan berarti ini kankernya kan ya kanker prostat pasti terjadinya di prostat seperti itu. Nah, kalau untuk prevalensinya sendiri dok di Indonesia, kanker prostat kan sesuatu kanker yang ya kita sering banget ya dengar gitu. Berarti apakah karena tingkat sering dengarnya kita tentang penyakit ini menjadi indikasi bahwa prevalensinya juga lumayan tinggi dok, terutama di Indonesia, gimana nih dok? Nah, kalau untuk data di Indonesia sendiri, untuk insidennya memang belum ada, istilahnya belum ada data yang dikumpulkan secara umum di Indonesia. Cuman dari data statistik global untuk Indonesia sendiri, terakhir saya lihat di 2020, prostat itu termasuk kanker terbanyak nomor 11 urutannya. Kalau di Indonesia. Namun kalau untuk tadi seperti sudah disebutkan Mas Raden di awal, kalau untuk secara mendunia datanya kanker prostat merupakan kanker nomor 2 tersering setelah kanker paru pada pria. Jadi angkanya secara global itu cukup tinggi sekali ya, nomor 2. Oke.
cukup tinggi sekali ya. Ini sangat mengerikan juga ya dok ya. Setelah kanker paru-paru, kanker prostat, berarti memang wajar jika banyak pria ini menjadi worry dan harus benar-benar dijaga banget kan seperti itu. Tapi pertanyaannya gini dok, kalau kanker prostat kan selama ini ya kita dengarnya kan, aku juga sering baca artikel gitu ya, ada info-info bahwa kanker prostat itu hanya terjadi pada ya paruh baya ke atas lah, atau orang-orang udah mendekati ya proses degeneratif lah seperti itu. Tapi pertanyaannya gini, sebenarnya kanker prostat itu hanya terjadi pada mereka-mereka di usia paruh baya atau ke atas, atau sebenarnya di segala range usia juga bisa ada faktor risiko yang bisa menimbulkan kanker prostat, dok? Kalau untuk faktor usia pasien dengan kanker prostat, memang secara statistik sebagian besar di atas 50 tahun. Nah, untuk kasus-kasus di bawah 50 tahun memang ditemukan pada beberapa kasus, tapi itu datanya sangat kecil sekali. Jadi kita untuk pencegahan ke depannya memang pada pasien-pasien di atas 50 tahun kita lebih fokuskan. Oke. Berarti kan ini kebanyakan kasus gitu ya, itu prevalensinya lebih banyak muncul pada mereka-mereka di atas usia parubaya atau 50 tahun ke atas gitu. Meskipun ada beberapa kasus juga minor gitu ya yang terjadi pada mereka yang di bawah under 50 lah seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih dok penyebabnya sehingga akhirnya banyak orang yang mengalami kanker prostat, ataupun ketika kita ngomongin tadi kan dokter Faisal juga menyebut 50 plus itu banyak yang mengalami. Apakah ini menjadi salah satu indikasi bahwa proses degeneratif juga bermain di sana sehingga akhirnya bisa menyebabkan kanker prostat, atau gimana nih dok? Ya, kalau untuk faktor risiko untuk terjadinya suatu kanker prostat, sampai saat ini data ilmiah yang mendukung hanya satu, usia. Jadi di atas 50 tahun. Yang kedua itu adalah faktor keturunan. Jadi ada faktor riwayat kanker prostat pada orang tua atau kakek. Nah, hanya dua itu. Jadi untuk faktor risiko yang lain seperti diet atau kebiasaan seksual atau paparan yang lain, memang itu banyak diteliti, tapi hasil dari data itu memang belum menunjang bahwa faktor itu mendukung terjadinya kanker prostat. Nah, yang namanya kanker itu sendiri terjadinya multifaktorial ya, jadi bukan hanya karena ini terjadi kanker. Jadi memang sifatnya dia multifaktorial, jadi saling mendukung dari banyak-banyak faktor. Gitu. Oke. Tadi kan dokter menyebut ada beberapa usia, keturunan seperti itu. Berarti sebenarnya ya lagi-lagi sih multifaktor ya dok ya. Kalau kita ngomongin tentang kanker, karena gaya hidup, pola makan dan lain sebagainya ini juga menjadi berpengaruh seperti itu. Tapi kalau sifatnya yang keturunan dok, yang sifatnya kan berarti herediter ya, menurun seperti itu. Ini sebenarnya berapa besar risiko yang bisa ditanggung oleh anak dengan orang tua riwayat kanker prostat? Apakah kemudian tetap ada bibitnya di sana sehingga ketika si anak ini tidak bisa menjaga pola hidup yang jauh lebih sehat, bisa jadi risikonya bisa jauh lebih besar gitu dok? Ya, kalau dari hasil data dari penelitian pada pasien-pasien dengan riwayat orang tua mengalami kanker prostat, maka orang tersebut akan memiliki risiko 2 kali lipat lebih besar dibanding orang pada umumnya yang tidak punya riwayat kanker prostat pada orang tua. Jadi risiko itu akan lebih tinggi lah, jadi kurang lebih 2 kali lipat. Walaupun nanti terjadi atau tidaknya benar-benar tergantung faktor-faktor yang lain itu selain faktor keturunan. Oke, karena multifaktor ya dok ya, tidak hanya berbatas pada kalau usia segini di atas 50 pasti kena prostat, nggak semua juga orang-orang pria di atas 50 karena prostat gitu. Ada juga orang tua dengan riwayat prostat juga di bawahnya tetap kena juga gitu ya, banyak faktor. Nah, kalau ngomongin tentang faktor risiko gitu dok, kan aku juga pernah baca dok, ada nggak tahu ya ini fakta atau hoax nih, nanti tolong dijelaskan oleh dokter Faisal nih. Orang-orang dengan kulit yang lebih gelap gitu ya dok ya, ini katanya lebih berisiko mengalami kanker prostat. Nah ini kan sering juga berseliweran tuh kalau kita googling di internet pasti ada aja artikel gitu. Nah ini sebenarnya fakta atau hoax atau gimana sih dok? Ya, itu sepertinya bersumber dari penelitian ya di Amerika atau Eropa. Itu memang itu diambil dari insiden. Jadi insiden membandingkan antara ras. Jadi untuk ras-ras Afrika
mereka membandingkan dengan ras-ras kulit putih. Nah, angka pada ras-ras Afrika itu memang dapatnya lebih tinggi dibandingkan ras-ras kulit putih. Dan untuk Asia biasanya dia lebih rendah untuk angka insiden kanker prostat. Seperti itu. Jadi bukan ke warna kulit ya, jadi lebih ke ras. Jadi di ras Afrika membandingkannya dengan ras kulit putih di sana. Oke. Berarti bukan warna kulitnya gitu ya, tapi dari rasnya. Oke, Dok. Kita juga perlu tahu ketika orang mengalami kanker prostat ini sebenarnya yang dirasakan ini gejalanya seperti apa sih sehingga akhirnya kita ngerti oh ini alarm nih bahwa ini orang mengalami kanker prostat. Biasanya yang dirasakan gejalanya seperti apa, Dok? Nah, kalau untuk kanker prostat sendiri itu gejalanya bisa dari tidak ada gejala sama sekali. Jadi untuk stadium-stadium awal sebagian besar pasien dengan kanker prostat tidak ada gejala. Seperti itu. Makanya di situ kita butuh yang namanya screening. Jadi jika pasien datang sudah dengan gejala, awalnya kalau gejala lokal itu merupakan gejala di saluran kemih, biasanya buang air kecil jadi susah, atau buang air kecil kadang bercampur darah, atau kemudian buang air kecil ada anyang-anyangan. Nah itu biasanya si kansernya sudah istilahnya stadiumnya sudah akan lebih tinggi daripada yang tanpa gejala. Itu. Nah untuk yang lebih lanjut lagi gejalanya bisa mengikuti organ-organ yang telah mengalami metastasis dari si prostat itu sendiri. Jadi misalnya kalau dari kanker prostat itu dia paling sering dia menyebar atau bermetastasis ke arah tulang. Nah pasien itu bisa mengeluhkan nyeri tulang yang hebat sampai kepada kelumpuhan. Jadi tidak jarang pasien datang awalnya bukan dengan keluhan berkemih. Jadi pasien kanker prostat keluhannya bukan keluhan berkemih. Jadi keluhannya dengan nyeri tulang atau kelumpuhan. Seperti itu. Jadi waktu datang ke kita gejala berkemihnya dirasakan tidak ada atau mungkin tidak memberat, tapi malah keluhannya lebih ke arah nyeri tulang. Jadi merupakan gejala dari penyebaran si prostat itu sendiri. Oke, nyeri tulang sebagai penyebaran dari kanker prostatnya itu udah stadiumnya udah lumayan mengkhawatirkan ya Dok. Makanya penting bagi kita supaya jangan sampai di titik itu gitu. Kalau bisa kita harus mendeteksi secara dini. Nah nanti di segmen selanjutnya Dok kita akan membahas caranya untuk mendeteksi dininya seperti apa, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, deteksi dini kanker prostat. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Faisal Abdi Matondang SPU, spesialis urologi dari Omni Hospital 10 Mas. Dok, kita lanjut lagi ya Dr. Faisal ya. Tadi di segmen sebelumnya aku sempat mau bahas tentang deteksi dini, tadi kan sudah ngebahas gejalanya. Nah sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dengan kanker prostat ini kalau kita ngomongin tentang deteksi dini sih Dok? Ya, untuk deteksi dini kanker prostat ini, karena memang kejadiannya lebih banyak di usia di atas 50 tahun, jadi pasien-pasien dengan gejala ataupun tidak ada gejala, pasien di atas 50 tahun, kita sarankan melakukan pemeriksaan yang namanya PSA. Jadi itu berupa pemeriksaan laboratorium darah, itu merupakan suatu tumor marker. Nah, kemudian dari situ nanti kita bisa nilai nilainya berapa. Sebagai acuan biasanya kita ambil nilai 4. Kalau misalnya pasien tersebut memiliki nilai PSA lebih dari 4, nah itu kita sudah merupakan suatu kecurigaan terjadinya kanker prostat. Walaupun tidak semua peningkatan nilai PSA itu disebabkan oleh kanker prostat, bisa juga diakibatkan infeksi ataupun faktor yang lain. Yang kedua yang kita lakukan adalah pemeriksaan istilahnya colok dubur. Istilah itu adalah kita melakukan pemeriksaan secara langsung dari kondisi prostat pasien
Nah, itu nanti kita akan menilai kondisi prostat pasien. Jadi kalau untuk normalnya kita lihat konsistensi dari prostat pasien itu kenyal. Namun pada pasien-pasien dengan kanker prostat itu bisa kita raba bahwa prostatnya teraba lebih keras ataupun permukaannya jadi berbenjol-benjol. Nah, apabila kita temukan adanya peningkatan PSA lebih dari 4 ataupun dari hasil pemeriksaan colok dubur kita nilai ada kecurigaan ke arah kanker prostat. Nah, next selanjutnya adalah kita sarankan untuk dilakukan biopsi prostat sebagai diagnostik yang definitif ke arah kanker prostat tentunya. Oke, itu cara deteksinya gitu ya dok ya, supaya tahu entah itu ada gejala atau tidak ketika udah memasuki usia 50 tahun ke atas ya cek PSA-nya tadi gitu ya, tetap harus dilakukan ya, ada atau tidak adanya gejala. Oke, Dokter Faisal, sebelum kita lanjut, ini kebetulan ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, saya dengan Ari. Bapak Ari di mana Pak? Saya di Bintaro. Di Bintaro ya? Oke, ya. Silakan Pak Ari di Bintaro. Itu tahun 2018, mungkin usia sekitar 49. Saya dapat gejala nyeri di buah zakar sebelah kiri. Setelah berobat, memang didiagnosanya khawatir prostat. Memang pernah sekali, maaf ya, ketika coba dikeluarkan sperm itu darah ya. Kemudian tapi dites dengan IPV untuk yang ginjal itu, cairan ginjal yang biru. Ternyata fungsi ginjal bagus, salurannya bagus, meskipun ada sedikit batu kecil. Setelah pengobatan, terapinya, batunya hilang, maksudnya hilang. Tapi gejala timbul dan hilang itu di buah zakar kiri sama di bagian pangkal paha kiri itu berulang, meskipun tidak secara frekuensinya tidak sering. Nah, sekarang dengan usia sudah lewat 50 ini, saya cuma bertanya karena pengobatannya terputus kan ya. Apakah itu bisa dikategorikan gejala klinis prostat? Oke. Sebelum dijawab, Dokter Faisal, ada yang ditanyakan ke Pak Hari atau sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, untuk Pak Hari, apakah untuk kan masalah utamanya adanya nyeri di buah zakar kiri awalnya. Nah, ya, apakah dan dilakukan pangkal bawah ya, dokter? Dan pangkal bawah. Kiri, nah, apakah dilakukan pemeriksaan untuk buah zakarnya sendiri, misalnya sudah. USG? Karena pada saat itu sudah dilakukan USG abdomen, terdiri dari fungsi-fungsi kandung kemih, ginjal, terus apa lagi saya lupa. Zakarnya juga pada saat waktu USG itu kan diraba ya, pas diraba. Memang ada juga varikokel, terdeteksi varikokel. Oh, oke. Varikokel. Kemudian memang varikokel di badan saya memang cukup parah. Nah, ada juga memang pada saat proses USG zakar itu terdeteksi itu. Apakah ada korelasinya dengan prostat? Karena gejala yang klinis yang bisa diketahui yang buat saya pribadi berdasarkan literatur yang pernah saya baca, kalau sudah berdarah baik di air seni maupun sperma itu ke arah sana kan. Sedangkan saya ya bisa dikatakan tidak ada lah gitu. Oke. Dokter Faisal sudah jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih banyak Dokter Faisal ya. Oke. Ya, sama-sama Pak Ari. Oke. Ya, jadi terima kasih Pak Hari di Bintaro ya. Kita akan coba jawab. Silakan Dokter Faisal. Ya, kalau dari gejala Pak Hari ini sendiri yang saya tangkap lebih ke arah nyeri di buah zakar sebelah kiri ya. Dan pangkal paha tadi ya. Dan sampai ke pangkal paha dan kemudian sudah dilakukan USG bagian buah zakar juga, dan tadi dari Pak Hari juga disebutkan adanya varikokel. Nah, kalau untuk nyerinya sendiri, dugaan saya memang lebih sepertinya lebih dikarenakan oleh varikokelnya sendiri. Itu walaupun Pak Hari sempat ada riwayat spermanya bercampur darah, yang merupakan merupakan salah satu gejala dari kanker prostat juga. Nah, untuk memastikan
memang sebaiknya, tadi saya lupa nanya, untuk level PSA apakah diperiksakan dari Pak Hari ini. Kalau memang nanti dari hasil PSA-nya tampak peningkatan dari PSA, atau dilakukan, tadi kita lakukan colok dubur, ada kecurigaan perubahan konsistensi dari prostat, misalnya jadi keras, atau jadi permukaannya berbenjol-benjol, nah itu sudah ada indikasi untuk kita lakukan biopsi prostat. Seperti itu. Jadi kalau saran saya untuk Pak Hari, karena udah di atas 50 tahun ya, tadi kan 2018 49 tahun ya. Memang saran saya dilakukan pemeriksaan PSA kalau belum dilakukan, kemudian dilakukan pemeriksaan colok dubur kalau belum dilakukan. Kalau memang dari PSA normal dan dari colok dubur tampak normal, ya menurut saya bukan kanker prostat ya. Jadi lebih ke arah varikokel yang menyebabkan nyeri di pangkal paha yang kiri dan di buah jakar kiri. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hari yang ada di Bintaro, dan semoga Pak Hari sehat selalu ya Pak Hari ya. Kami seluruh kru dan juga dokter ikut mendoakan supaya Pak Hari sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Hari sudah menghubungi kami. Salam untuk keluarga di rumah di Bintaro ya. Terima kasih Pak Hari. Oke, Dokter Faisal, kita lanjut lagi. Sebenarnya kalau berbicara tentang kanker prostat ini sendiri gitu ya, ini sebenarnya dia bisa menjalar nggak sih dok? Maksudnya ke komplikasi, penyakit-penyakit atau organ-organ lain dalam tubuh kita? Ya, pertama kita harus tahu dulu istilah tumor ya. Jadi semua pertumbuhan yang tidak normal dari tubuh itu disebut tumor. Jadi tumor itu dibagi menjadi tumor yang jinak. Artinya jinak itu dia membesar, tapi dia hanya di sekitar organ yang membesar saja. Ataupun dia bersifat istilahnya invasif atau ganas ya. Jadi kalau ganas itu kita sebut biasanya kanker, itu dia sifatnya lebih agresif dan invasif, jadi bisa menyebar ke organ-organ lain. Jadi kalau kita bicara mengenai kanker prostat, tentu pada stadium yang lanjut dia akan menyebar, terutama paling sering di tulang. Kalau untuk kanker prostat dia khasnya di tulang, nah kemudian bisa menyebar di bagian lain seperti paru, hepar ataupun bagian yang lain. Seperti itu. Oke, dok sebelum lanjut ini ada DM Instagram dok dari pemirsa Bincang Sakti. Aku bacakan ya dok ya, dari Pak Widodo mungkin ya Pak Wido. Oke, dok usia saya sekarang 53 tahun. Beberapa bulan ini saya tidak bisa kencing berdiri. Kalau saya paksa rasanya nyeri sekali dan saya juga jadi sering ngompol dok. Apakah ini gejala kanker prostat? Mohon pencerahannya, terima kasih. Gimana nih dok? 53 nggak bisa kencing berdiri. Kalau dipaksa nyeri gimana nih dok? Nah, kalau ini kan berarti salah satu gejala dari saluran kemih ya, gejala berkemih. Nah, ini memang banyak penyebabnya. Bisa karena, jadi kalau untuk berkemih itu kita harus tahu fisiologinya dulu. Jadi kalau kita berkemih harus ada efek pompa dari kandung kemih dan efek dari saluran berkemih yang bawah. Gitu. Jadi kalau efek dari kandung kemih itu bisa berupa penyebab saraf atau stroke, itu harus dieksklusi dulu. Kemudian kalau itu sudah dieksklusi, kita harus memikirkan salah satu penyebab yang sering ya memang prostat, karena memang posisi anatominya dia mengelilingi si saluran kencing yang bagian bawah. Gitu. Nah pada kasus Pak siapa tadi? Pak Widodo. Pak Widodo, maaf, kasus Pak Widodo itu memang harus dipastikan lagi karena usia sudah di atas 50 tahun. Kemungkinan untuk terjadinya pembesaran prostat itu tinggi. Antara itu pembesaran prostatnya nanti berupa, apakah dia berupa yang jinak atau yang ganas, nanti akan kita tentukan dari pemeriksaan screening, PSA, dan colok dubur. Nah pada kasus Pak Widodo ini memang saya sarankan ke dokter spesialis urologi, nanti akan dilakukan anamnesis mengenai gejala-gejala yang lain, apakah ada kencing bercampur darah, atau ada gejala-gejala yang lain, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik secara umum, atau dilakukan colok dubur, dilakukan pemeriksaan urin, dilakukan pemeriksaan PSA, dan terakhir itu dilakukan USG minimal untuk melihat prostatnya Pak Widodo. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Widodo ya Pak ya, dan semoga sehat selalu. Oke dok, pengobatannya kalau sudah dideteksi dan didiagnosis apa sih dok? Jadi langkah untuk pengobatannya, pertama kita, namanya kanker prostat kita pasti berbicara mengenai stadium atau staging ya.
Jadi stadium. Jadi pada pasien misalnya setelah kita biopsi konfirmasi dengan kanker prostat. Nah, setelah itu kita akan berlanjut ke proses staging. Jadi pasien ini kankernya apakah gampangnya kita sebut apakah dia masih lokal, apakah dia sudah lokal tapi sudah mulai menyebar ke tetangga-tetangga sekitar, ataukah dia sudah menyebar ke level yang jauh. Nah, itu nanti kita akan tentukan pengobatannya mulai dari yang paling lokal dulu. Nanti kita akan nilai dari kondisi pasien. Pertama, kita akan lihat dari usia. Biasanya pada pasien usia-usia di atas 80 tahun, kita akan cenderung lebih konservatif. Gitu. Karena pada pasien dengan di atas usia 80 tahun dan pasiennya lokal, kita akan lebih cenderung konservatif. Kita akan nilai PSA-nya rutin. Akan tetapi pada pasien-pasien lokal dengan usia yang masih relatif muda, di bawah 70 tahun, kita akan sarankan kalau bisa dilakukan tindakan operasi agar sekalian prostatnya bisa diangkat dengan harapan pasien bisa bebas kanker. Seperti itu. Nah, kalau untuk kasus yang lebih jauh lagi, misalnya sampai ke level metastasis, itu kita targetnya sudah berbeda. Targetnya adalah untuk mengontrol penyebaran dari si kanker agar jangan ke organ yang lain. Misalnya sudah ke tulang nih. Betul. Nah, nanti kita akan memberikan obat terapi hormon karena si kanker ini sangat berpengaruh sama hormon laki-laki ya, hormon testosteron. Jadi kita tekan agar jangan sampai menyebar ke bagian lain. Jadi lebih ke arah mengontrol, jangan sampai lebih jauh lagi. Oke, Dokter Faisal, ini sudah terjawab semua kanker prostat, gejalanya, deteksi dini, pengobatannya. Nanti di segmen terakhir kita akan membahas gimana cara mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya kanker prostat ya dok ya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Faisal Abdi Matondang SPU, spesialis urologi dari Omni Hospital 10 Lomas. Dr. Faisal, kita lanjut lagi ya dok ya. Di segmen terakhir ini kita mau bahas tips untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya kanker prostat. Kita lihat yang pertama dok adalah mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur. Manfaatnya apa sih dok sebenarnya? Ya, kalau kita berbicara mengenai pencegahan kanker prostat, itu kita harus tahu faktor risiko ya. Faktor risiko dari kanker prostat. Memang kekurangannya adalah kita belum punya data ilmiah yang mendukung risiko ini menyebabkan ini. Dan beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan itu dia belum mendukung bahwa ini mencegah terjadi kanker prostat. Akan tetapi salah satu buah, yaitu buah tomat, memang dari hasil penelitiannya bisa menurunkan risiko dari kanker prostat. Baru dari buah tomat saja yang masih terbukti. Kalau untuk yang lain seperti selenium ataupun konsumsi yang lain itu masih belum terbukti sampai saat ini. Oke, buah tomat ya. Wah, setiap hari saya konsumsi tomat terus dok untuk nyambel. Bagus ya. Oke, dok, lanjut yang kedua adalah rutin berolahraga. Gimana nih dok? Mungkin kalau untuk berhubungan dengan kanker prostat secara langsung sih memang belum terbukti. Tapi kalau untuk olahraga ini tadi seperti dijelaskan oleh Dr. Doni ya, memang baik untuk secara umum ya, untuk tubuh secara umum. Jadi memang tadi makan buah dan sayur, kemudian rutin olahraga yang memang dianjurkan untuk untuk kebugaran secara umum ya. Kebugaran tubuh. Ya. Walaupun untuk ke arah kanker prostat sendiri memang kita belum menemukan korelasi langsung. Oke, dok. Yang selanjutnya adalah mempertahankan berat badan ideal. Berat badan yang proporsional ini juga ada hubungan nggak sih dok? Nah, ini juga salah satu yang diteliti. Diteliti pada orang-orang dengan obesitas pun masih belum ditemukan hubungan yang positif antara obesitas dengan kanker prostat ini sendiri. Seperti itu memang ya, tapi kembali lagi tadi seperti istilahnya seperti anjuran pada umumnya ya, mencegah obesitas ini juga memang ya kita anjurkan
untuk kebugaran secara umum juga ya. Walaupun secara penelitian belum ada korelasi dengan kanker prostat itu sendiri memang. Oke, sedang dalam penelitian juga gitu ya dok ya. Oke, yang selanjutnya setelah poin-poinnya tadi adalah dengan rokok dan minuman beralkohol nih dok. Kayak ini kalau setiap kita mau bahas tentang kesehatan, rokok dan minuman beralkohol miras ini harus wajib supaya tidak masuk daftar gitu ya dok. Atau gimana? Kalau hubungannya dengan kanker prostat gimana nih dok? Sementara kalau kita lihat ya kita bukan stereotip sih. Maksudnya kan banyak kaum pria juga yang merokok dan juga ada juga yang minum seperti itu. Gimana nih dok? Ya kalau untuk rokok sendiri memang masih belum ditemukan hubungan juga dan alkohol untuk insiden kanker prostat. Berbeda dengan kanker-kanker lain misalnya paru ataupun kanker di kandung kemih itu memang ditemukan dari penelitian meningkatkan risiko terjadinya kanker tersebut dari rokok ini. Tapi memang kalau untuk kanker prostat sendiri memang belum ada korelasi yang ditemukan sampai saat ini penelitiannya. Oke, yang terakhir dok. Secara umum. Secara umum. Oke, dok. Yang terakhir, kelola stres manajemen juga ada hubungannya dok atau gimana nih? Kalau untuk stres, hubungan langsung sih tidak ada ya pasti ke arah kanker prostat. Sama dengan pencegahan yang lain tadi ini pencegahannya karena memang kanker prostat faktor risikonya belum jelas dari penelitian, jadi memang semua pencegahan ini memang sebaiknya dilakukan karena walaupun secara penelitian satu-satu belum ditemukan korelasi, akan tetapi ada satu fakta dari penelitian di luar bahwa pasien-pasien orang Jepang itu yang pindah ke Amerika itu memiliki insiden kanker prostat yang kurang lebih sama dengan orang Amerika yang ada di situ. Jadi kita bisa secara logika kita bisa berpikir bahwa ada faktor lifestyle atau faktor ini. Baik, terima kasih Dr. Faisal sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita sehat-sehat terus gitu ya, tidak mengalami kanker prostat. Terima kasih Dr. Faisal. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Omni Hospital Pulau Mas. Selamat pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-TV dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.